Oke, teman-teman sekalian, baraya sekalian, kita lanjutkan belajar programming kita ke bagian tipe data primitif dalam Java. Di mana kita akan mengenal tipe data primitif dalam Java, perbedaan, dan bagaimana cara penggunaannya. Sebelumnya, perhatikan tabel ini. Tabel ini merupakan tipe data yang cukup lengkap yang ada di dalam bahasa pemrograman Java. Tipe data nantinya bisa menjadi basis kita untuk mendeklarasikan variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data. Jadi, tempat penyimpanan data dalam kode kita harus punya tipe data. Dia tipe data apa? Nah, tipe data di dalam Java kita bagi dua lagi, yaitu tipe data primitif dengan tipe data yang non-primitif. Ya, non-primitif. Nah, yang akan kita bahas kali ini terlebih dahulu adalah tentang tipe data yang primitif. Nanti tipe data yang tidak primitifnya yang lebih maju biasanya berupa objek-objek ke depannya akan bertahap kita bahas sesuai penggunaan. Tipe data primitif ini misalnya ada boolean. Boolean ini nilainya itu benar atau salah, tetapi dalam bahasa Inggris ya, true or false. True atau false. Hanya itu aja dia simpan untuk menandai suatu kondisi ya. Suatu kondisi ini memenuhi syarat, maka itu disebut true. Jika suatu kondisi tidak memenuhi syarat, maka itu disebut false. Ini mungkin nanti baru di video berikutnya ya akan kita buat contoh-contohnya. Di video ini kita akan membuat contoh yang ini, karakter, floating point, dan integers. Ya, karakter adalah untuk menyimpan karakter huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Sedangkan float sama double itu untuk menyimpan data berupa bilangan pecahan, data desimal. Sedangkan tipe bilangan bulat itu banyak, ada 4 macam nih. Ada byte, ada short, ada int atau integer, ya, ada long. Nah, kenapa ada 4 begini dan kenapa untuk bilangan bulat ada 4 dan kenapa untuk bilangan pecahan ada 2? Ini untuk membedakan kapasitasnya, kapasitas tempat variabel penyimpanannya. Ya. Nanti variabel tipe byte ya, itu lebih kecil daripada variabel tipe short. Variabel tipe short kapasitasnya lebih kecil dari integer, lebih kecil dari long. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk tipe data yang non-primitif, sebetulnya kita sudah mengenal satu, sudah pernah kita gunakan, yaitu string ya. String ini kumpulan-kumpulan dari huruf. Ya. String itu kan tali ya, tali atau rantai dari huruf, dari karakter nih. Rangkaian dari karakter banyak ya. String udah berupa objek dari Java. Nah, ini ada tabel kapasitasnya kita lihat. Tipe data byte itu kapasitasnya 1 byte. Ya. 1 byte nanti penyimpanan di memorinya, kapasitasnya hanya bisa untuk menyimpan angka dari minus 128 hingga 127 bilangan bulat ya. Sedangkan tipe data short itu panjangnya di dalam memori kapasitasnya memakan tempat 2 byte. Ya, di mana bisa merepresentasikan atau bisa menyimpan nilai data bilangan bulat antara minus 32.768 hingga positif 32.767. Integer itu 4 byte. Ini dari mulai minus 2 miliar lebih nih, minus 2 miliar 147 juta sekian,
sampai positif 2.147.000.000 sekian. Long 8 byte ini panjang sekali. Ini berapa nolnya? 1 juta, miliar, triliun, sejuta, triliun, billion ya. 9 billion lebih. Nah, jadi nanti ketika kamu memprogram, kamu merencanakan menyimpan data bilangan bulat. Kamu pertimbangkan ya, bisa pakai yang mana sesuai kapasitas. Ini maksudnya, tentunya bisa saja semua tipe data bilangan bulat kamu semuanya long. Wah, biar bisa dipakai terus. Tapi, setiap kali ada variabel data dengan tipe data long dideklarasikan, itu makan 8 byte di memori. Jadinya, semakin besar kapasitasnya, ya ini semakin nantinya akan rakus terhadap memori, memerlukan tempat yang lebih besar di memori, ya. Nah, juga tapi jangan sampai gini, kamu mau ngirit, sudahlah saya bilangan bulatnya byte saja. Tapi ternyata kamu mau nyimpen angka lebih besar dari 127, nanti nggak bisa. Error di Java, ya. Nah, itu nanti harus kamu pertimbangkan kalau misalnya begini. Kamu mau menyimpan tanggal. Tanggal itu kan paling kecil 1, paling besar 31 penanggalan itu. Nah, kamu bisa pakai byte. Nah, gitu loh. Ya. Baik, kita lanjut. Float. Kalau float, itu hanya bisa nyimpan 6-7 digit desimal. Pecahannya, nyimpannya 4 byte. Double, 8 byte, makan tempat, dan bisa nyimpan 15 digit desimal. Boolean, false, atau true, ini hanya 1 byte. Ya, nilainya true atau false. Nah, char, atau karakter, itu makan 2 byte. Ya, menyimpan satu nilai kode ASCII. ASCII ini American Standard ya, untuk karakter. Jadi karakter itu ada kodenya, misalnya huruf A, kode ASCII di belakangnya itu 65, misal gitu ya. B kalau nggak salah ya tambah 1, 66 ya. A besar, B besar. Nanti A kecil lain lagi. Ada tabelnya. Kamu periksa aja kalau ingin tahu ya, berapa nilai ASCII code dari huruf A sampai Z, googling kodifikasi ASCII misalnya gitu ya, ASCII code atau ASCII code ya. Nanti akan keluar, kamu bisa pelajari. Nah, sudahlah ya. Segitu aja kalau teori itu sudah bikin mumet ya. Ayo kita langsung bikin contoh program. Nah, ini contohnya yang kita bikin yang error dulu nih. Ya, misal kita bikin suatu kelas ya, deklarasi namanya bilangan bulat. Ya. Lalu ini biasa ada metode main, lalu kita ada long. Tipe data long dan variabelnya mylong. Kita simpen nilai ini. Ini 3 miliar ya, 3.700.000 ya. Ini sengaja saya pilih nilai ini, karena nilai ini kalau untuk integer sudah terlalu besar. Karena tadi ingat integer itu 2 miliaran ya, 2 miliar lebih dikit. Ini 3 miliar udah nggak bisa. Nah, tapi baru segini saja, ini udah error. Kenapa error? Kalau di-compile, nah ini lihat di sebelah kanan hasil errornya ya. Bilangan bulat Java pada baris keempat, error, integer number too large. Jadi, integer number too large. Kenapa ini dianggap nilai integer? Karena begini, ini disebutnya bilangan bulat nilai literal. Literal itu yang langsung di kode program, di input sama kita di coding nilainya hard-coded. Maka itu disebut literal. Ini literal integer istilah. Nah, kalau literal integer begini, ini akan langsung dianggapnya, kalau literal bilangan bulat seperti ini akan dianggapnya oleh Java ketika di-compile sebagai integer. Tidak sebagai long. Defaultnya standar sebagai integer. Ini kegedean nilainya untuk integer tapi jadi error gitu loh. Ya. Nah, bagaimana agar tidak error? Nah, lihat, kasih huruf L di belakangnya. Ini menandakan L itu long. Jadi tiap kali kalian mengetik nilai literal untuk long, itu harus ada L di belakangnya. L besar, ya. Maka oleh sistem ini, nilai bilangan bulat literal ini tidak sebagai integer lagi dianggapnya, tapi sebagai long. Maka nggak error, cocok masuk ke sini. Hanya perhatikan, saya mencoba di sini mylong sebagai tipe data long
saya masukkan simpan datanya di copy. Kalau kayak begini tuh di copy ya, nilai yang ada di mylong dikeluarin di copy ke my_in, tipenya in. Nanti my_in ambil nilainya masukin ke sini, ke my_sort. My_sort ambil masukin ke sini. Nah ini error ketika di-compile. Perhatikan ini incompatible type. Terus ada warning possible lossy conversion. Artinya ini di error ya. Karena ada potensi kehilangan akurasi data. Akurasi datanya nanti datanya nggak bener. Karena data gede dimasukin ke penyimpanan yang lebih kecil. Luber dong. Bener nggak? Kayak kita air segentong dimasukin ke ember kecil. Luber dong. Gitu. Nah, kalau dibiarkan luber ini nilainya nggak benar, nanti program kita nggak benar. Nah, Java membuat suatu sistem keamanan ya agar itu tidak terjadi, dicegah ya agar kita tidak kehilangan akurasi nilai. Maka error nih, errornya ada 3. 1 ya, 2, 3. Yang long dimasukin ke integer, integer dimasukin ke short, short dimasukin ke byte. Tapi walaupun error dicegah begini, kita bisa paksa. Kita bisa ngotot, udahlah kita masukin aja, memang mau saya konversi. Lihat apa yang terjadi kalau kita ngotot. Caranya di sini nih, ya. Ini namanya casting. Casting. Ya. Ini integer di dalam kurung. Artinya mylong ini kan variabel yang tipenya long. Ini di casting, dipaksa, artinya tolong ini paksa secukupnya saja, terserah, masukkan sebagai integer, terjemahkan sebagai integer gitu loh casting itu ya. Dan masukkan nilainya ke my_in. Nanti nilai yang ada di my_in paksa casting, robah nilainya ke sort, ke tempat yang kecil lagi. Lalu masukkan nilainya ke my_sort ke sini. Ya, integer. Nah, nanti nilai di dalam my_sort ini dipaksa di casting dalam bentuk yang lebih kecil lagi, tipenya byte. Masukkan ke dalam variabel my_byte. Ya, hasilnya. Nah, kalau begini bisa karena kita secara sadar melakukan casting, diizinkan kalau secara sadar. Ya. Nah, kita casting nilai dengan bilangan bulat secara sadar dengan resiko kehilangan akurasi data. Nanti lihat, ternyata nilainya jadi acak-acakan ya. Jadi tidak akurat. Nah, kita cek di print line mylong, integer, my_in, my_sort, my_byte, semuanya kita tampilin nilainya. Ya, kita tampilin nilainya. Nah, tapi kita sekalian aja ya, ada 2 percobaan lagi nih. Yang pertama, sistem out print line ini agar setelah ini di print ada nanti baris kosong dulu ya, ada space kosong 1 baris nih. Print line tidak ngapa-ngapain, hanya print line aja. Dikosongin, lalu ke bawah. Misalnya si my_sort ini saya kasih nilai literal 4.800, bisa masuk ya. Artinya tadi nilai berapapun asalnya di sini, my_sort di atas kan udah punya nilai nih ya. Diganti nilainya dengan ini, ditimpa. Ya, ditimpa. Nah, sekarang kebalikan. Dari my_sort, kita copy nilainya si 4.800 ini masukin ke my_in. Bisa nggak? Bisa, tanpa harus ada casting pun diizinkan. Kenapa? Karena my_in ini dari tipe data int, integer, yang kapasitasnya lebih besar. My_sort dari tipe data sort yang kapasitasnya lebih kecil. Nilai lebih kecil dimasukin ke kapasitas yang lebih besar, pasti masuk dong. Ya, jadi ini pasti mulus nih. Dan tidak ada keberatan dari sistem Java. Nanti kita cek berapa nilai my_in. Ya, nanti nilainya akan sama dengan sort ya, 4.800 nilainya. Ya, nggak ada error kalau di sini. Nah, sekarang kita coba print line lagi, garis baru lagi. Bagaimana kalau bilangan bulat kita isi dengan bilangan pecahan? Misalnya my_byte nih, ya my_byte kan kecil ya. Sama dengan 8 dibagi 3. 8 dibagi 3 kan mestinya 2 per 3 kan gitu. 2, berapa gitu. Tapi karena disimpan di my_byte, nanti yang akan disimpannya hanya bilangan bulatnya saja.
bilangan pecahannya dipotong, dibuang. Ya. Jadi hasil dari 8/3 adalah MyByte di sini nantinya akan memberikan nilai 2. Ya. Nah, silakan kalian ini ketik. Ya. Tetapi begini, ya. Sekarang ada website, ya. Kalau kalian agak malas juga untuk ngetik, tapi bagusnya kalian belajar ngetik sih, ya, agar terbiasa coding, ya. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan source code dari contoh-contoh di sini, sudah ada website namanya jagocoding.web.id, ya, jagocoding.web.id. Nah, lihat di deskripsi video ini, ya, di deskripsinya ada ininya, ada deskripsinya, ya. Dilihat http jagocoding.web.id. Nah, ini disimpan, lalu kalian kompilasi, ya. Nanti lihat seperti apa hasilnya setelah dikompilasi, lalu dieksekusi seperti ini nilainya. Outputnya. Perhatikan. MyLong tadi memang nilainya segini secara literal kita masukkan, kita copy-in ke dalamnya. Ketika ini dipaksa, ya, di casting ke dalam MyIn, kok nilainya jadi negatif, ya? Gitu loh. Ya, jadi out-outan nih. Lalu nilai yang negatif sekitar 500 juta lebih itu di casting lagi, dipaksain masuk ke MySort, jadi segini nilainya, jadi negatif semua, ya. 25.204. Minus 25.204 di casting lagi, dipaksakan masuk ke MyByte yang lebih kecil, dari segini nilainya. Makanya kalau nilai yang kapasitas besar diwadahin ke tempat kecil, dipaksakan, nilainya ancur-ancuran. Nggak jelas ini, ya. Nah, tetapi jika tidak, makanya Java, ya, kalau tidak sengaja castingnya secara tidak sadar, itu dicegah tadi error, ya. Nah, lalu tadi kalau sort ke integer ini mulus, ya. 4.800 tetap nilainya, ya. Sedangkan hasil dari 8/3 adalah 2 secara bilangan bulatnya. Sisanya dibuang komanya, ya. Buang komanya. Nah, itu untuk bilangan bulat. Mari kita coba untuk bilangan desimal, ya. Nah, kita lihat dulu, sama jika ada kita coba dulu yang errornya. Kita bikin kelas Java namanya bilangan desimal. Kelas baru lagi, ya, coba bikin lagi baru lagi bilangan desimal. Nanti simpan di bilangan desimal .java, ya. Nanti di sini ada metode main. Ini myDouble. MyDouble ini variabel saya dari tipe data double. Ini nilainya 4,3334448. Lalu saya masukkan nilai yang ini ke float. Nggak bisa. Kenapa? Kekecilan ini kapasitasnya. Tumpah. Nih, ketika dikompile, lalu dikompile nih, Java C bilangan desimal.java, ada error sama, incompatible type, tipenya tidak kompatibel, tidak cocok. Possible lossy conversion from double to float, ada kemungkinan kehilangan data dalam proses konversi dari double to float, demi keamanan dicegah sebagai error. Kecuali kita paksa, bro, ya. Kita paksa nih, pakai casting, kita tambahin. Bisa kalau dipaksa. Ya, dari double di casting ke float. Lalu nanti kita print lain nilainya, baik nilai dari myDouble maupun nilai dari myFloat. Nanti hasilnya masih oke nih, nggak ancur-ancuran kayak bilangan bulat. Kenapa? Karena ini masalahnya hanya masalah panjang di belakang komanya, desimalnya. Yang tadinya 3334488 dipaksa dimasukin ke float, ini hanya menyimpan 4 digit digital nih. 33344 yang belakangnya diganti jadi 5 sama dia, dibuletin. Kenapa dibuletin? Karena ini 8 nanti maju ke sini jadi 5 nih. Kan ini naik, ya. Karena lebih besar dari 5 nih. 5. Karena ini angkanya udah 5. Ketika dipotong, dibuletin jadi 5 yang ini. Nah, 5. Jadi, kalau dari double ke float, ini masih oke lah. Hanya pembulatan sifatnya, ya. Tapi tadi kalau long ke integer, out-outan jadi negatif yang positif. Ya.
Oke ya, ini untuk contoh bisa dipahami ya. Lanjut. Kita bikin contoh untuk char atau karakter ya. Nah, ini. Karakter itu bisa menyimpan satu huruf. Nilainya huruf. Misalnya saya my A-nya besar. Ya. Tipe datanya karakter. Nah, saya inisiasi ini, maksud inisiasi ini saya masukkan nilai literal langsung ya. Nah, kalau mau masukkan huruf, ini harus ada tanda kutip satu nih ya. Jangan dua. Kalau tanda kutipnya dua di sini ya, itu adalah string dianggapnya. Kalau satu kayak gini dianggapnya karakter. Ya, tapi tentunya kalau karakter hurufnya cuma satu ya. Kalau string bisa banyak. A besar masuk di my A besar. A kecil saya masukin ke my A kecil. Lalu saya bikin percobaan nih, ya. Saya bikin tipe data sort, ya, variabelnya ASCII A besar dan ASCII A kecil. Lalu saya casting, ya. Kalau nggak di casting ini nggak bisa nih, error lagi nih, ya udahlah, udah nggak saya liatin lagi errornya ya. Langsung saya casting. My A masukkan ke ASCII A. My A kecil masukin ke ASCII A kecil. Lalu print 4-4-nya. Nilai my A besar ya, nilai my A kecil, ASCII A besar, ASCII A kecil. Nah, ini sukses semua nih, bagus. Perhatikan outputnya, nilai my A itu A besar. Bener kan? Waktu di atas ini nih, ya, A besar. Nilai dari my A kecil, A kecil. Ketika dia dikonversi ke sort, dia akan berubah ke nilai ANSI code. Ya, ANSI code-nya. A besar, nilai ANSI code-nya 65. A kecil, nilai ANSI code-nya 97. Dan ini benar. Caranya kamu bisa cek. Coba aja ya. ASCII code A besar ya. Nanti di mana ASCII code untuk A besar, cari tabelnya di googling, itu nilainya 65. Lalu ASCII code untuk A kecil, lihat tabelnya ya di googling, itu memang 97. Oke ya, menarik sekali ya. Sampai di sini kode-kode awal kita sudah cukup menarik bagaimana kalian bisa memahami bagaimana tipe data primitif bisa kamu pergunakan di dalam Java. Saya harap dengan keterangan-keterangan ini kalian sudah lebih memahami fundamentalnya, dan ketika coding tidak kebingungan ya. Misalnya kenapa ini error ya, padahal memang ada tadi konversi-konversi ya. Jadi kalian secara basicnya sudah memahami. Itu untuk saat ini. Ya, kawan-kawan sekalian, baraya sekalian, ikutilah selalu video berikutnya untuk mengenal lebih jauh lagi pemrograman dengan Java. Nanti makin canggih, tenang aja, ini baru permulaan ya, tapi sudah cukup menarik. Dan yang penting, kamu harus rajin berlatih untuk menjadi jagoan coding. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video baru di-upload. Bye-bye.